Ya, selamat pagi adik-adik kami semuanya. Kita akan lanjut pelajaran kita pada hari ini, yaitu masih tentang limit ya anak didik kami. Jadi ini sekarang kita masuk topik menyelesaikan bentuk limit 0/0 ya dengan menggunakan dalil hospital ya, dalil hospital. Nanti dalil hospital ini berhubungan dengan turunan atau diferensial ya. Turunan berhubungan dengan turunan atau diferensial. Ini bukan turunan tapi berhubungan dengan turunan atau diferensial. Jadi bentuknya nanti kan kalau dia limit kan biasanya dia bentuk pecahan seperti ini supaya bisa terbentuk 0/0 kan gitu ya. Jadi nanti bisa kita kerjakan dengan D hospital. Jadi D hospital itu seperti ini ya. Turunkan yang atas ini jadi F aksen, ini simbol turunan aksen ya, tanda kutip ya. Lalu turunkan yang bawah jadi G aksen. Lalu setelah diturunkan atas dan bawah, masukkanlah X sama dengan A ya. Jadi X-nya diganti menjadi A, tapi diturunkan dulu. Jadi bahasanya gini ya, turunkan bagian atas, turunkan bagian bawahnya, lalu masukkan nilai X sama dengan A ya. Jadi coba kita belajar dulu tentang turunan. Mungkin di kelas 2 tidak dapat ya, atau gara-gara corona nih ya, jadi nggak dapat pelajarannya ini. Coba kita ulangi sebentar ya. Jadi turunan itu di kelas 2 seperti ini ya. Jika nanti ada AX pangkat N, maka nanti turunannya AX pangkat AN, A dikali N, X pangkat N kurang 1 ya. Ini nggak usah terlalu diperhatikan, contohannya aja diperhatikan. Coba kita lihat contohnya, penggunaannya ini, penerapan rumus ini. Jadi 4X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat tambah X tambah 6 ya. Jadi caranya gini ya, pangkatnya ini kalikan ke depan. Jadi kunci dulu pangkatnya, kita mulai dari pangkat selalu ya. Pangkatnya dikalikan 3 kali 4, 12. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 3 kurang 1 jadi 2 ya. Kita latih lagi di sini. Kunci pangkatnya dulu. Dikunci pangkatnya 2 berarti lalu kalikan 2 kali minus 6 minus 12. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1 1 gitu ya. Kita ulang ya. Jadi pangkatnya ini kalikan. Lalu pangkatnya ini kurangi 1. 2 kurang 1 pangkatnya jadi pangkat 1 gitu ya. Khusus untuk bentuk-bentuk seperti ini kita nggak usah pakai cara yang tadi. Memang seharusnya pakai cara yang tadi, tapi itu untuk kondisi bentuk seperti ini akan mempersulit jika menggunakan cara yang tadi. Lebih bagus gini aja. Jika X-nya pangkat 1, ini kan kalau nggak ditulis berarti pangkatnya pangkat 1 ya. Kalau pangkat nggak ditulis berarti pangkat 1. Kita tinggal ambil koefisiennya sebagai turunan. Jadi turunan daripada 1X adalah 1. Jika di sini 2X, maka turunannya 2. Jika minus 3X, turunannya minus 3 ya. Itu lebih cepat ya. Jika tidak ada X-nya, turunannya adalah 0 ya. Jika tidak ada X, turunannya adalah 0. Oke. Yang kemudian anak didik kami, untuk yang namanya turunan daripada bentuk fungsi. Jadi seandainya fungsi ini ada lagi pangkatnya. Jadi ini fungsi kan, sama dengan ini itu ya, sama ya dengan ini kan. Dipangkat lagi dengan sebuah pangkat di luar ya, fungsi berpangkat ya. Akar itu kan pangkat setengah. Bagaimana caranya? Ini pun nanti sering muncul di limit. Jadi caranya sebenarnya seperti ini ya. Oke, A dikali fx pangkat n, n-nya kali A, sama seperti tadi. Lalu pangkatnya dikurangi 1, fx-nya ini tetap. Lalu setelah selesai itu, fx-nya ini diturunkan sekali lagi ya, jadi f aksen x ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini dia namanya fungsi berpangkat ya. Jadi kalau dia fungsi berpangkat ya kan, caranya menurunkan seperti ini. Pangkatnya ini ya, pangkatnya ini, ini fungsi berpangkat ya. Oke. Nanti pangkatnya ini dikalikan ke depan. Jadi setengah dikali 1 ya. 1 ini di depannya, bukannya 4 ya, tapi 1. Setengah dikali 1, setengah. Yang ininya tetap ya, tetap fx-nya ini tetap ya, pindahkan aja semua. Lalu kurangi 1, pangkatnya dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 kan minus setengah. Kita ulang ya. Kunci pangkatnya kalikan ke paling depan ya. Koefisien paling depan ini kan 1, ini kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Setengah dikali 1 kalikan. Oke, lalu kurangi 1 pangkatnya. Setengah dikurangi 1 minus setengah. Ini tetap. Oke. Setelah itu sekali lagi turunkan lagi yang di bawah pangkat, yaitu si fx, f aksen x ya. Kita turunkan lagi ini. Tadi kan udah dapat turunannya ini. Ini tadi ya. Nah, turunannya adalah 12x kuadrat kurang 12x tambah dengan
1. Itulah dia menurunkan bentuk fungsi berpangkat gitu ya. Ini bisa dirapikan. Kalau dia pangkat minus setengah, bisa pindah pangkat. Ingat pangkat minus, maka semua bilangan ini bisa pindah ke bawah ya. Yang memuat pangkat itu, semua fungsi yang memuat pangkat itu bisa pindah ke bawah atau menjadi penyebut asalkan tanda pangkat berubah. Ya, dari pembilang jadi penyebut, tanda pangkat berubah dari minus setengah menjadi setengah ya. Setengah itu artinya akar ya. Pangkat setengah artinya akar. Oke. Lalu dikalikan dengan ini ya. Ini kan pembilang atau disusun di atas ini pun boleh ya. Kalikan dengan ini ya, pembilang kan. Oke, itulah dia ya. Ini kan agak rumit. Jadi ada cara yang lebih simpel. Coba perhatikan ini. Caranya seperti ini anak didik kami ya. Jika kamu ingin menurunkan bentuk akar ya, akar ini rumusnya biar lebih simpel. Oke, di bawah wajib ada angka 2 selalu ya. Ini 2 ini memang selalu muncul, itu untuk pangkat setengah ya, selalu muncul ya. Oke, ini kan sebenarnya 1/2 ya nih, 1/2. Jadi pangkat setengah kalikan ke depan kan jadi setengah. Jadi ini selalu muncul per 2-nya nih. Jadi caranya gini, 2 kali akar HX berarti 2 kali ini. Lalu di atas turunkan yang dalam akar. Coba kita latih ya. Oke, ini ya, ini soalnya GX. Coba kita turunkan. Pertama tuliskan 2 di bawah. Pindahkan semua ini secara total, seluruhnya pindahkan. Oke, seperti copy paste aja. Lalu di atasnya ini turunkan hanya turunan dari yang dalam akar ya, turunan dari hanya yang dalam akar. Ayo, kita turunkan tadi turunan dari yang dalam akar aja. Yang di atas ini berarti 3 kunci pangkatnya, 3 kali 4 12. Kurangi 1 pangkatnya, 3 kurang 1 2. Kunci pangkatnya 2, 2 kali minus 6 minus 12. Kurangi 1 pangkatnya, pangkat 1. Tadi khusus seperti ini bagaimana? Tinggal ambil koefisien jika dia X pangkat 1. Berarti 1X turunannya 1. Jika tidak ada X turunannya 0. 0 nggak usah ditulis ya. Seperti itu ya. Nanti bisa kamu perdalam dari sumber yang lain. Mungkin Google atau YouTube ya anak didik kami. Sekarang anak didik kami coba kita belajar tentang menurunkan fungsi trigonometri. Ya, ini turunannya ya. Jadi turunan daripada sin itu kan cos. Turunan dari cos min sin min cos. Ini ada teratur bentuknya kan. Positif, negatif. Jadi kalau seandainya ditanya turunan min cos, ini kembali ke atas. Jadi sin. Turunan min cos adalah sin. Nah, itu dia ya. Nanti kalau ditanya turunan tangan, itu sekant kuadrat. Ya. Turunan tangan adalah sekant kuadrat. Coba kita latih seperti ini. Sinus 6x kuadrat. Jadi kalau dia seperti ini ya, caranya gini. Lihat ya, kita turunkan ya. Sinus 6x kuadrat, f aksen x. F aksen artinya turunan. Turunan sin kan cos, berarti turunan sin adalah cos, berarti jadi cos 6x kuadrat. Sudah? Lalu ini harus diturunkan lagi. 6x kuadratnya harus diturunkan lagi. Tadi kunci menurunkannya kayak mana? Pangkatnya dikunci, lalu kalikan 2 kali 6, 12. Pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1, 1. Jadi x-nya sekarang jadi berpangkat 1, karena pangkatnya wajib dikurangi 1 jika turunan. Kita ulangi ya. Turunan sin cos, berarti jadi sin 6x kuadrat, turunannya cos 6x kuadrat. Turunkan lagi yang ini ya, ini aturan rantai namanya. Lalu 2 kali 6, 12. Pangkatnya dikurangi 1, 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya, berarti jadi 12x gitu ya. Oke, ini 12x-nya bisa pindah ke depan, nggak masalah. Jadi 12x dikali cos 6x kuadrat ya. Oke. Oke, jadi anak didik kami coba kita latihanlah dulu untuk soal ya. Kita buat dulu soalnya seperti ini. Contoh gini ya, limit x kuadrat kurang 5x tambah 6, x kuadrat kurang 4. Ini jika dimasukkan 2 kan hasilnya 0/0 ya. Jika dimasukkan x-nya sama 2 hasilnya 0/0. Maka kita hindari. Coba ini kita faktorkanlah dulu ya. Kita coba dengan cara faktor, kita coba dengan turunan atau bukan turunan, di hospitale ya. Di hospital itu berhubungan dengan turunan ya. Oke, dengan cara pemfaktoran apakah sama jawabannya ya. Jadi kalau difaktorkan kan ini jadi x kurang 2, x kurang 3. Yang bawah ini masih ingat ya, asal dia bentuk kurang, faktornya kan kiri tambah kanan, akarkan kiri, akarkan kanan, tambah kurang. Ya, coba nanti dipelajari lagi ya, memfaktorkan bentuk kurang. Lalu nanti x kurang 2, x kurang 2 mati, tinggallah karena sudah mati x kurang 2-nya, maka tinggal kita masukkan x-nya 2 ya. Jadi pembuat 0 sudah mati, ini kan pembuat 0-nya nih kan 2 kurang 2 0, 2 kurang 2 0. Jadi pembuat 0 sudah mati, pembuat 0-nya sudah mati, maka sisanya kita masukkan x-nya 2. 2 kurang 3 minus 1, lalu 2 tambah 2 4 minus 1/4. Kita lihat dengan cara di hospitale,
Kita ingat lagi tadi apa formulanya? Formulanya tadi turunkan bagian atas, turunkan bagian bawah, lalu masukkan. Ayo kita turunkan. Tadi kunci yang menurunkan bagaimana? Pangkatnya dikunci, lalu kalikan ke depan. Ini kan 1, kalau nggak ditulis berarti 1 koefisiennya. 2 kali 1, 2x. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1, 1. Berarti jadi 2x. Tadi kalau Bapak bilang seperti apa? Jika dia hanya x, tinggal ambil koefisien turunannya ya. Berarti minus 5x turunannya minus 5. Jika tidak ada x-nya turunannya 0 ya. Ini kunci pangkat turunannya apa? 2 kali 1, 2x. Nah, jika tidak ada x, turunannya adalah 0. Gitu ya. Tadi turunkan atas, turunkan bawah, lalu masukkan. Masukkanlah sekarang x-nya 2. Ayo kita masukkan x-nya 2. Setiap x ganti dengan 2. 2 kali 2 kurang 5 per 2 kali 2. Berarti hasilnya jadi minus 1/4. Gitu ya. Jadi hasilnya sama saja dengan cara faktor atau De Hospitale. Gitu ya anak didik kami. Oke, kita stop dulu untuk persiapan video yang kedua. Ini mungkin supaya lebih mudah nanti diupload ke YouTube ya, supaya durasinya tidak terlalu lama.